Dedes istriku, kemarilah sayang. Saya Mas Tunggul. Aduh, sudah sekian tahun jadi istriku, masih juga salah menyebut nama. Kamu sebenarnya tahu tidak sih namaku? Sangat tahu. Siapa coba namaku? Tunggul Ametung. Beningnya. Selanjutnya panggil aku Tunggul Ametung. Jangan sekali-sekali menyebut Tunggul saja atau Ametung saja. Nama jangan disunat. Baik Mas Tunggul Ametung. Nah, begitu dong. Perempuan harusnya sangat paham 12A. bahwa yang panjang itu enak. Saya siap menjadi paham. Seperti biasa. Tolong garuki punggungku. Sejak awal jadi istrimu, saya telah terbiasa dengan pekerjaan ini. Wilayah itu memang susah dijangkau tanganku. Kurang atas saya. Sedikit lagi. Sedikit kiri. Nah, pas. Aduh. Teruskan saya. Mas Tunggul Ametung, belum sembuh juga penyakit ini. Penyakit gatal memang sulit disembuhkan. Penyakit Mas bukan gatal-gatal. Jadi apa? Penyakit Mas menggaruk itu sendiri. Itu penyakit penguasa, penyakit jabatan. Hah? Apa ada jenis penyakit seperti itu? Mohon maaf Mas, ada. Topinya sama Ya sudah, penyakit itu enak kok. Tapi kan ada orang yang perih kalau digaruk. Hah? Apa ada orang yang tidak enak digaruk? Mohon maaf Mas, banyak. Ya sudah, orang itu pasti bodoh. Mereka bukan bodoh, tapi tidak berdaya. Salah sendiri tidak berdaya. Coba kalau mereka berdaya, asik-asik saja tuh saling garuk. Mas, sudah ya. Aku bosan dan tidak berbakat menggaruk. Ya sudah. Istriku, apa kamu bahagia jadi istri aku Tumapel? Mas Tunggul Ametung ingin jawaban seperti apa? Aku ingin kamu menjawab sejujurnya, apa adanya, blak saja. Yang Yang penting apa? Yang penting jawaban harus sesuai dengan selera pejabat. Kok begitu? Ya begitu, manusiawi sajalah. Semua orang diam-diam pasti menginginkan jawaban yang menyenangkan hatinya. Mas ternyata sangat takut kecewa. Ya sudah kalau tahu sih. Sekarang silakan jawab. Bahagia Mas. Nah, bahagia kan? Siapa perempuan yang tidak bahagia jadi istri aku Tumapel? Mengapa lautan mempunyai air terbesar? Karena dia terletak di bawah semua sungai dan terbuka untuk mereka semua. Akulah laut itu, luas, berbuih, dan berkuasa. Dedes, kamulah sungai itu. Pasrah dan mengalir begitu saja padaku.
Sekali lagi jawab, apa kamu bahagia jadi istriku? Bahagia, Sekali lagi, bahagia, bahagia Mas Tunggul Ametung. Bahagia. Saya harus jawab bagaimana lagi? Bahagia. Itu kan jawabannya Mas inginkan. Jangan menangis sayang. Air mata ketua Dharma Wanita jangan dibuang-buang. Mahal. Kemari sayang. Orang udah tahu kan ceritanya. Orang bahagia tidak menangis. Mari menatap ke bawah sana. Di sana ada wilayah Pakuwon Tumapel yang subur makmur, gemah ripah Lojinawi. Punya siapa kalau bukan punya kita? Di sana ada hamba-hamba yang setia. Ada apa di akhir cerita? Setia pada siapa kalau bukan pada kita? Ganti sama Kenaro. Arok, aku setia padamu. Datanglah. Cin, Cin. Yang keras teriakannya. Arok masih tidur. Arok, aku gocim tangan kananmu. Menunggu perintah. Kenaro ke. Edan, lihatnya, lembah kenikmatan yang sangat. Bukan main, aku juga ingin mencoba. Coba ah. Ini, ngenahan. Aku juga ingin. Astaga, dibeli sejuta ge, mal dibikin. Gua juga dong. Yo, aing ge arek. Aku. Macen, mantap Cen. Mungkin kamu kok tidak menyembah kenikmatan pemimpin. Tidak, kenikmatan kita tidak perlu sama dengan kenikmatan orang lain. Coba dulu. Lihat. Ayo. Tidak, Gratis. tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Jangan perkosa hak orang untuk berkata tidak. Ih, coba dulu. Tidak. Mau saya semua tak? Bocim. Nah loh, pasti kamu diperintahkan untuk nikmat. Kenikmatan hakiki sebentar lagi tiba. Kenikmatan perampok adalah merampok. Bau pembawa upeti untuk aku Tumapel sudah kucium. Persiapkan tenaga dan rasa optimis kalian. Terima kasih Arok. Perintah itu aku tunggu-tunggu. Satu yang penting, lakukan dengan keadaan perut kosong. Lapar penting untuk menciptakan kepuasan. Paham? Baik Arok, jangan khawatir. Lapar keseharian tak perlu diciptakan. Kami akan segera bersiap menghadang. Perhatian! Mangsa sebentar lagi lewat. Ambil posisi seperti biasa. Bonus kepuasan kalian. Siapkan pedang. Siap. Asyik. Demi rasa puas dan kesenangan, laksanakan. Aku rampok kalian.
Lawan peti. Jangan lari. Kalian harus mati. Alah, kalian jangan basa-basi. Habisi. Dedes, lihatlah di sana. Mereka saling menghormati satu sama lain. Sili asa, sili asu, sili asi. Pabedilan bisa. Itu karena mereka meniru pola hidup kita. Berani lewat, aku sikat. Gila mati. Seperti buat kami. Bukan main pesta darah. Suasana sangat tenang, sangat tentram, sangat damai. Hahaha. Semua rakyatku pasti bahagia seperti yang tadi kamu katakan. Hahaha. Moga-moga demikian, Mas. Pasti karena mereka sangat suka dipimpin aku. Tunggul Amatung, orang maha bijaksana dan maha adil. Saya lelah sekali, Mas. Tapi kamu masih bahagia, Anda kan? Ya, bahagia dan lelah. Ya sudah. Mari kita tetap lagi dan nikmati kekuasaan kita. Nikmati ya. Siap, ini HP-nya tadi ngelag. Lihat Arok, sebuah guci emas. Ada isinya tidak? Intan berlian. Bagus, simpan. Selalu ada. Setiap kali ada. Arok, kunci perak. Ada isinya tidak? Tua. Bagus, enggak. Arok, guci tembaga. Ada isinya tidak? Beras. Masak.
wanita. Ada isinya tidak? Kosong. Lah, aing mah buang. Dipakai coba dipakai. Buat aku aja. Arab ada. Dan dia tidur lagi. Biarlah dia tidur. Tidur memang bagian terbanyak dari hidupnya. Kita pesta saja. Asik. Para penonton, mereka semua aku yang membantunya lahir. Mereka semua aku senandungkan irama harapan. Ya, rupanya sekarang mereka sedang berjuang agar menjadi priai. Macam-macam saja caranya. Ici, satu lagi perampokan terjadi. Ya ampun, Gusti. Heh, ada perempuan. Awewe. Jangan dekat-dekat, Ci. Mereka ganas. Tapi gagah-gagah ya. Ganteng lagi. Ci, lari, Ci. Nanti dulu ah. Mereka naksir aku loh. Ici lari. Misi diperkosa. Lari. Apa? Diperkosa? Enak dong. Dengar semua.
Rapat kali ini mengambil tema bagaimana cara memusnahkan kebrutalan Arok. Mohon kalian semua urun ide. Jangan ragu untuk melontarkan gagasan. Ini rapat demokratis, bebas, terbuka. Asal jangan terlalu bebas dan menyinggung perasaanku sebagai aku Tumapel. Paham? Paham. Ngerti? Ngerti. Persoalan terbesar yang dihadapi Tumapel saat ini adalah berkurangnya harga diri kita di mata seekor kucing yang bernama Arok. Kebo Ijo. Saya Tuan. Dengar, kamu sebagai Pangap, Panglima Abdi Bersenjata. Maaf Tuan, salah. Pangap singkatan dari Panglima Angkatan Bersenjata. Yang jadi aku Tumapel itu aku. Jadi jangan protes. Pengen digeser? Tidak Tuan. Mutasi? Tidak Tuan. Apa saya mesti mengeluarkan dekret untuk membubarkan kalian? Tidak Tuan. Ya sudah, nurut bae tuh. Cek aing Panglima Abdi Bersenjata. Ya Panglima Abdi Bersenjata. Artinya siapapun yang bersenjata di Tumapel ini, siapapun Panglima di Tumapel ini, intinya harus mengabdi pada kekuasaanku. Ngerti? Mengerti Tuan. Kamu so tahu sih, dasar kebo. Ijo lagi. Jadi bagaimana perasaan Panglima Kebo Ijo ketika mendengar tentang pembawa peti dari daerah Pabedilan dibantai Arok? Hamba merasa terhina Tuanku. Reaksimu? Menyatakan perang dengan Arok. Tapi apa? izinkan hamba mengarahkan para organisasi pemuda dan organisasi preman untuk ikut mengepung Arok. Edrun, kamu akan menerapkan wajib militer pada seluruh organisasi fisik di wilayah Tumapel. Kalau Tuan Akowo mengizinkan. Hanya untuk meringkus seekor kucing. Mohon ampun Tuan. Arok mempunyai kekuatan di luar kekuatan manusia biasa. Waduh, begitu dahsyat kekuatannya. Bukan hanya dahsyat Tuanku, dia jenius. Waduh, bagaimana ini? Waduh, waduh, waduh. Waduh, Ada apa sih? Ada waduh, banyak banget. Kamu ikut saja. Oh, kalau begitu aku juga waduh deh. baik, kita pertimbangkan usul Panglima Kebo. Ada usul lain? Saya Tuan Tunggul Metung. Oh ya, kamu loh gawe. Kamu Menteri Pendidikan kan? Betul. Sebagai Menteri Pendidikan, bagaimana pendapatmu? Baik Tuanku, pertama-tama hamba haturkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuanku aku Tunggul Metung atas kesempatan yang diberikan kepada hamba selaku Menteri Pendidikan dan selaku ilmuwan di Pakuan Tumapel yang adil makmur, subur makmur, gemah ripah loh jinawi, adem tentram, kertara harja ini. Lalu? Sebelum hamba memberi pendapat mengenai persoalan pokok dalam rapat ini, yaitu tentang kebrutalan teroris, ekstremis yang mengganggu ketenangan tuanku aku, hamba perlu memberitahu Apa? bahwa hamba orangnya sangat ilmiah. Sangat ilmiah bagaimana maksud lo? Dilihat dari sudut psikologi pendidikan, Arok adalah manusia biasa yang punya hati. Jadi, Stop lo gawe. Tentang apa ini? tentang Arok ditinjau dari sudut psikologi pendidikan. Aduh. Jadi harus bagaimana? Psikologi sih psikologi. Tapi Arok harus diapain? Aku minta kamu berpendapat. Apakah kita mesti membuat undang-undang wajib militer untuk memusnahkan Arok? Mengenai hal itu akan hamba kemukakan nanti. Sebelumnya akan hamba uraikan analisis tentang Arok sebagai berikut. 1. Arok adalah manusia tanpa pendidikan formal, baik pendidikan ketatanegaraan maupun pendidikan keprajuritan. 2. Arok adalah manusia yang dilahirkan dengan bekal kelicikan dahsyat. Jadi sesungguhnya Arok manusia individu, bahasa psikologinya egois. 3. Arok mempunyai kekuatan bertempur, baik strategi perang fisik ataupun perang bahasa.
Dia tak segan-segan menghajar orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan pikirannya. 4. Loh gawe, apa tidak cukup? Kalau cuma 3, kurang ilmiah Tuan. 4. Cukup. Apa kamu tidak lihat semua peserta rapat di sini ngantuk semua? Hah? Sesungguhnya mengantuk adalah bagian dari ilmiah Tuan. 4. Cukup. Kamu dengar cukup? Kebo Ijo, Ya Tuan. suruh dia cepat-cepat menyimpulkan pendapatnya dengan cara-cara tentara. Baik Tuan. Jawab pertanyaan saya dengan singkat, jelas, dan tepat. Apakah kamu setuju pendapat saya tadi? Tidak. Mengapa tidak? Beri penjelasan. Arok terlalu tangguh. Keterangannya perhatikan uraian saya dari nomor 1 sampai 3. Sedangkan keterangan nomor selanjutnya sebagai berikut. 4. Cukup. Bagaimana cara mengatasi Arok? Arok harus didekati dengan cara-cara psikologi. Siapa yang pantas mendekati? Saya, Logawe. Cara-cara psikologi. Bagaimana maksud lo? Dengar Tuan, dengar semua peserta rapat bahwa kita sesungguhnya tidak mampu bertarung dengan Arok. Dan kalau tidak mampu bertarung, sebaiknya kita bergabung. Terima kasih Kebo. Cukup. Loh gawe, posisi apa yang cocok seandainya Arok ada di Tumapel? Moga-moga dia mau jadi prajurit saja. Loh gawe, kamu berani berunding? Hamba adalah guru besar dalam bidang pendidikan. Kalau tidak percaya, akan hamba paparkan mengenai identitas hamba. 1. Hamba lulus pendidikan dasar pada tahun. Stop. Kebo Ijo, bagaimana pendapatmu? Sebagai panglima, saya tersinggung dengan usul tersebut. Namun kalau Tuhan mengendaki dilaksanakan, saya bisa diatur. Kamu juga bisa diatur. Saya ikut yang rame, Tuan. Baik kalau begitu. Kamu setuju kan? Kamu setuju juga kan? Kamu pasti setuju. Nah, ternyata semuanya setuju. Apalagi rapat selesai. Rapat cukup demokratis. Saya puas. Semua puas? Puas. Bagus. Sekarang boleh bubar. Ada informasi yang tertinggal. Rapat ini ada honornya Rp50.000. Bagaimana lo gawe? Kamu setuju Rp50.000? Mengenai hal itu, terserah kebijakan Tuan selaku pimpinan di Pakuan Tumapel ini. Hamba setuju sekali. Alasan hamba setuju adalah sebagai berikut. 1. Gandeng lah. Ayam duit mah tidak perlu ilmiah. Tanda tangan saja. Woi, barudak. Tanda tangan di sini. Well. Hidup kita, hidup kucing, makan daging, hasil maling. Betul. Kata orang, hidup kita, hidup garam, bisa kenyang kalau merampok orang. Betul. Aku juga betul.
betul, jangan cuma betul-betul ikut nyanyi. Malas, bakatku bukan nyanyi, bakatku membunuh. Berisik. Kalian tahu sedang ada tamu. Jadi begitu Arok. Sebaiknya kamu setuju. Harus diakui, ini bentuk kekalahan kami. Setujuilah Arok. Baik, tapi banyak syarat yang harus Tumapel penuhi. Demi Tumapel yang gelisah, syarat apapun akan kami penuhi. Aku bersedia menjadi bagian dari kekuasaan Tumapel. Asal Asal apa Arok? pertama, aku menjadi panglima di Tumapel. Kedua, seluruh anak buahku menjadi prajurit Tumapel. Panglima? Baik, aku penuhi seluruh permintaanmu. Kata Arok, hidup ini memang kucing. Siapa-siapa selalu jadi maling. Kata Arok, Ikan itu nyanyian. Aku panglima Tumapel. Kalian prajurit Tumapel. Aku bukan lagi kucing. Aku harimau. Harimau? harimau, Harimau, harimau. harimau. Ya, harimau. Asyik. Arok, apa arti kalimat terakhirmu? Aku harimau. Artinya, ya harimau lah. Masa ilmu artinya harimau? Mau. Sebentar Arok, Ada apa, Cim? kalau kamu jadi harimau, jadi apa aku? Jadi tangan kanan harimau. Binatang apa itu? Bukan binatang. Kamu tetap gocim. Manusia. Harimau tidak mau punya tangan kanan binatang. Alhamdulillah, syukur. Sugan teh kuring rek jadi meong congkok. Betul analisis saya. Secara psikologi pendidikan, Arok mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Arok adalah manusia tanpa pendidikan formal, baik pendidikan ketatanegaraan maupun keprajuritan. Jadi, Ilmuwan, jangan segala dianalisis. Pusing. Sudah biarkan Arok jadi apa saja. lah aing mah. Salah sendiri manusia. Selalu saja menyuruh aku berharap agar semua bayi menjadi priai. Priai, cuy. Duh, Lila, lompat baik ah. Iem, kamu tahu, sekarang Panglima di Tumapel bukan lagi Kebo Ijo. Iya betul, Kebo Ijo diganti Arok. Gagal loh Arok. Cakep, jantan, maco. Pokoknya, merangsang deh. Cih, kalau dia jadi suami kamu mau? Oh, mau atuh. Akan aku peluk tiap malam. Akan aku ciumi tiap malam. Kok kamu yang agresif? Malu dong ah. Loh, mengapa tidak? Emansipasi. Perempuan sekarang harus memperdaya laki-laki, bukan terperdaya saja.
Betul kan Tuan Putri? Ya. Pokoknya kalau aku punya suami Arok, biar tidak dirusak dan dijamah perempuan lain, aku laminating. Lihat Tuan Putri, Arok menuju kemari. Dia baru saja dilantik menjadi penerima. Walah, anak buahnya banyak, semua gagah. Mereka lewat. Kita intip yuk. Ayo, di sini. Sini Tuan Putri, sini. Diam. Itu Arok. Betul, itu Arok. Ici, laki-laki itu yang kamu inginkan. Tidak salah, jantan banget. Aduh, lihat dadanya puluhan. Ci, kamu berkata jujur. Jujur Tuan Putri, aku suka Arok. Kali ini aku harus percaya bahwa kamu jujur. Semua perempuan, Ci, semua perempuan barangkali akan bicara seperti kamu. Maksudnya bagaimana Tuan Putri? Arok adalah laki-laki. Arok memang laki-laki. Arok sungguh laki-laki. Memang dari dulu juga laki-laki. Lihat saja pahanya, ada tatonya, gambar Doraemon. Astaga, dia tahu kalau kita ngintip, edan. Dia pasti mencari aku. Kalau kalian berani, jangan sembunyi. Perlihatkan diri kalian. Keluar. Siapa kalian? Aku Ici. Nama lengkapnya Ici Elvi Sukaesi. Aku Iem. Nama panjangnya Iem. Tapi orang-orang memanggilku Desi Ratnasari. Satunya lagi siapa? Dia adalah Tuan Putri bernama aku Dedes. Istri aku Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Maaf Tuan Putri. Maaf. Hormat segala hormat. Perkenalkan, saya Arok, Panglima baru di Tumapel ini. Oh, jadi ini yang namanya Arok. Jadi ini perampok yang sekian tahun menggelisahkan Tumapel. Betul, aku perampok. Tidak usah menunduk. Kalau kamu memang berjiwa perampok, pandanglah aku. Ayo, pandang. Pandanglah aku. Ya ampun, tobat Gusti. Ada apa ini? Gocim, harimau memanggilmu. Ada apa, Arok? Ada apa, Arok? Gocim, ampun Cim, tolong aku. Ada apa, Arok? Ada apa? Mengapa kamu jadi begitu lembek? Ada apa? Ada betis Cim, ada betis bercahaya. Ada betis bercahaya.
baru denger gua. Mana? Mana? Nih betis. Rek naon maneh? Arok, betul Arok, ada 2 pasang. Bercahaya kan? Boro-boro. Ih, gorengan. Arok, bertahun aku dengar nama besarmu, keperkasaanmu. Mana semua itu? Perlihatkan sekarang. Aku, Dedes, termakan penasaran. Mengapa menunduk terus? Maaf Tuan Putri, aku harus pergi. Arok, 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 Arok. Kenapa Tuan Putri? Kenapa? Kamu benar, Mbak. Benar kenapa? Arok, 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 Arok. Dedes istriku, aku datang. Tuan Putri, Tuan Akumu datang. Suamimu datang. Arok, kenapa sih Kamu kok jadi salah tingkah? Kamu kan harimau. Masa harimau gogoan begitu Aku melihat sesuatu, Cim. Itu Arok. Betul, Arok. Arok. Des, aku datang. Kamu dengar tidak? Aku penguasa Tumapel datang. Aduh, Tuan Putri, aku tunggu amat tuh marah. Wah, gawat nih. Arok, 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 Arok. Arok, ngomong dong Aku bocin tangan kanan harimau. Jadi bingung. Kamu kenapa jadi grogi? Aku bukan Arok, aku dukun Orok. Maaf Nek. Loh, Arok mana? Nenek lihat Arok. Arok tadi lewat sini, gelisah dia. Betul. Dia gelisah. Kenapa ya? Anak bau kencur. Makanya sebagai anak muda harus ngelmu adat leluhur. Menurut Primbon, perempuan yang betisnya bercahaya adalah perempuan asuhan dewa. Siapapun yang mampu menyuntingnya akan cepat menjadi priai. Duh, gawat. Harimau terancam. Oh kaget, kamu harus percaya. Harus percaya bagaimana? Betis korengan begitu bercahaya. Arok, Arok, Arok. Sedang apa kamu? Kamu dengar aku berteriak. Suamimu berteriak. Penguasa Tumapel berteriak. Maafkan Tunggul, Amatung. maafkan aku, Mas Tunggul Amatung. Dedes, kamu tahu kalau aku sedang berteriak, artinya seorang penguasa sedang memerintah. Seluruh rakyatku harus mendengar dan melaksanakan perintahku. Tidak terkecuali kamu. Sekali lagi, maaf Mas. Kenapa diam saja? Ayo jawab. Mengapa kamu tidak seperti biasanya menyambut aku tiap kali aku pulang? Jawab. Aduh, Ici, iya. Ampun Tuanku, ampun. Saya mendengar Tuan berteriak. Betul Tuan, saya juga mendengar. Kalian mau dengar mau tidak? Masa bodoh. Garuk ya. Dedes, hakiki seorang istri adalah meladeni suami. Itu kodrat, tidak bisa dipungkiri. Kamu harus melakukannya dengan tanpa rasa menderita. Ngerti? Mengerti Mas. Memang seharusnya kamu ngerti. Baru sekarang kamu bandel seperti ini. Ada apa ini? Dedes, seharusnya kamu bersyukur jadi istri pejabat. Masih banyak perempuan yang bermimpi menduduki posisi seperti kamu. Aku minta maaf. Sekali lagi, aku minta maaf. Dedes, minta maaf. Tidak cukup yang permintaan maaf. Kamu sebagai Dedes, marah aku istirahat dulu.
Dedes adalah perempuan yang secara lahir nampak bertubuh lemah dan sering dianggap oleh laki-laki sebagai terperdaya. Tapi isi hati adalah keliaran yang ternyata tidak mau tunduk pada keberadaan apakah dia perempuan atau bukan perempuan. Maka atas nama keliaran aku berteriak, terperdaya atau memperdaya menjadi sah-sah saja. Oh, si pengganggu hatiku, serang aku di setiap malam, telan aku di setiap jam, ikat penuh ini tubuh. Oh, si pengganggu hatiku, serang aku di setiap malam, telan aku di setiap jam, ikat penuh ini tubuh. Raja ini peri-peri di setiap inci. Aku akan kemana merasakan tajam setan kuku-kuku. Dedes, aku Aroh perampok. Atas nama keliaran hati perempuan, aku datang. Mengapa